Football Universe. Sekali lagi sepak bola mengajarkan pelajaran hidup yang indah dalam laga Denmark versus Finlandia di Euro 2020. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pertandingan ketiga Euro 2020 mempertemukan dua negara Eropa Utara, yaitu Denmark versus Finlandia. Pertandingan ini digelar di markas tim nasional Denmark, yaitu di Stadion Parken, kota Copenhagen. Kedua tim tampak sangat antusias di laga awal ini. Saat melakukan pemanasan, semua pemain dengan ceria dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Pertandingan ini menjadi spesial untuk tim nasional Finlandia karena merupakan debut perdana mereka di ajang sebesar Piala Eropa. Tim Finlandia lolos kualifikasi Euro 2020 dengan predikat runner-up grup J di bawah Italia. Pencapaian ini tentunya membuat anak-anak asuhan pelatih Markku Kaarneja ingin tampil habis-habisan dan mencetak sejarah di Euro 2020. Di sisi lain, tim nasional Denmark tampil dengan kekuatan skuad yang cukup diperhitungkan sebagai kuda hitam. Mereka memiliki seorang kiper karismatik yang berprestasi bersama Leicester City, yaitu Kasper Schmeichel. Kemudian dua orang bek tengah tangguh, yaitu Simon Kjær dari AC Milan dan Andreas Christensen dari Chelsea. Di tengah mereka juga memiliki Christian Eriksen dari Inter Milan, Højbjerg dari Tottenham, serta Delaney dari Borussia Dortmund. Sementara itu di lini depan mereka memiliki Yussuf Poulsen dari Leipzig dan Braithwaite dari Barcelona. Denmark juga lolos babak kualifikasi Euro 2020 grup D tanpa mengalami kekalahan, sehingga mereka cukup percaya diri bermain di Euro 2020 ini. Wasit Anthony Taylor kemudian meniup peluit tanda babak pertama dimulai. Denmark langsung memulai serangannya lewat sisi lapangan Finlandia. Beberapa kali serangan Denmark cukup membahayakan gawang Finlandia, tetapi beruntung mereka memiliki kiper Lukas Radecki yang mampu mematahkan tembakan pemain-pemain Denmark. Sampai penghujung babak pertama, Denmark mendominasi permainan dengan penguasaan bola sebanyak 61% dibanding Finlandia yang hanya 31%. Pada menit ke-42, Christian Eriksen yang sedang menyambut lemparan ke dalam dari rekannya tiba-tiba berlari sambil terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh. Rekan-rekannya kemudian berlari menghampiri Eriksen. Wasit Anthony Taylor pun langsung bereaksi dengan memanggil dokter tim dan tenaga medis untuk masuk ke lapangan. Situasi menjadi lebih genting karena terlihat Eriksen tak sadarkan diri. Kapten tim Denmark, Simon Kjær, langsung melakukan pertolongan pertama, yaitu menarik lidah Eriksen yang semakin masuk agar saluran pernapasan Eriksen kembali normal, serta memposisikan badan Eriksen ke posisi yang seharusnya sambil menunggu dokter tiba. Kasper Schmeichel kemudian meminta rekan-rekannya agar jangan berkerumun dan memberikan ruang untuk pihak medis bekerja. Tim medis yang tiba sesaat kemudian langsung melakukan CPR untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah dalam tubuh Eriksen. Sementara tim medis melakukan pertolongan, pemain-pemain Denmark lainnya berkerumun di sekitar, tetapi bukan untuk menonton. Dipimpin oleh Kjær dan Delaney, mereka berdiri mengelilingi Eriksen yang terkapar dan tengah menjalani perawatan dini. Tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan proses pertolongan pertama dari sorot kamera. Mereka ingin agar media tidak mengekspos wajah teman mereka yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sembari membuat pagar perlindungan, beberapa pemain Denmark terlihat berdoa dan menutup mata memohon agar teman mereka diselamatkan. Tim Finlandia juga berdiri bersama sambil menanti kejelasan kondisi Eriksen. Beberapa pemain Finlandia tampak bersedih atas apa yang dialami Eriksen.
Di bangku penonton, Stadion Parken tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kedua fans, baik Denmark maupun Finlandia, hanya bisa berdoa dan juga menanti tim medis bekerja. Beberapa fans Finlandia kemudian turun ke lapangan dan memberikan bendera salib biru untuk menjadi kain penutup di sekitar tim medis. Bendera yang awalnya dibawa untuk mendukung tim Finlandia bertanding, kini menjadi alat penting untuk menolong penyembuhan pemain lawan mereka. Di sisi lapangan, depan bench Denmark terlihat ada satu sosok wanita yang sedang menangis dekat pelatih Kasper Humland. Dia adalah Sabrina Fish Jensen, istri dari Eriksen. Kasper Schmeichel yang melihat Sabrina histeris langsung menghampirinya. Beberapa saat kemudian, Jair juga datang menghampiri Sabrina. Kapten timnas Denmark ini kemudian memeluk dan menenangkan Sabrina sambil meminta Sabrina bersabar karena Eriksen telah ditolong oleh tim medis profesional. Setelah beberapa saat mendapatkan pertolongan, akhirnya Eriksen dapat dipindahkan ke atas meja roda. Sekilas dari gambar yang diambil, terlihat Eriksen memegang kepalanya sambil terbaring lemah. Walau belum tahu perkembangan kondisi Eriksen, fans kemudian kompak bertepuk tangan. Stadion yang sempat mencekam beberapa saat kembali berubah dengan sambutan meriah mengiringi Eriksen yang dibawa ke mobil ambulans dan pemain-pemain yang berjalan ke ruang ganti. Eriksen kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat dan wasit memutuskan agar pertandingan dihentikan sementara waktu sampai ada keputusan lanjutan dari kedua kesebelasan. Lapangan yang kosong tak membuat fans lalu meninggalkan stadion. Mereka malah memberikan dukungan moral kepada kedua kesebelasan dan kepada keluarga Eriksen lewat nyanyian chant Christian Eriksen. Teriakan nama Christian Eriksen terus bergema di Stadion Parken. Uniknya, supporter Finlandia berteriak Christian yang kemudian dijawab oleh pendukung Denmark dengan nama Eriksen. Di momen ini sepak bola menjadi sangat indah karena mampu menghargai rivalitas lewat sikap respect yang sangat mulia. Setelah beberapa saat, pihak UEFA kemudian mengkonfirmasi kondisi Eriksen yang sudah mulai membaik dan telah berada di rumah sakit. Perwakilan kedua tim kemudian dipanggil untuk melakukan kesepakatan terkait lanjutan pertandingan ini. Pihak penyelenggara pertandingan memberikan opsi untuk langsung melanjutkan malam ini atau besok pagi karena kondisi tim Denmark masih terpukul dan takutnya jika mereka tidak sanggup bermain. Ketika masih berunding, ternyata Eriksen melakukan video call kepada rekan-rekannya dan menyatakan bahwa kondisinya sudah agak stabil. Dia pun kemudian meminta agar mereka melanjutkan pertandingan seperti seharusnya. Melihat kondisi Eriksen yang telah sadar dan semakin membaik, tim Denmark akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pertandingan yang masih harus berjalan sekitar 48 menit lagi. Para pemain Finlandia yang terlebih dahulu memasuki lapangan memberikan tepuk tangan penyambutan kepada para pemain Denmark yang kembali tegar melanjutkan pertandingan. Wasit kemudian meniupkan peluit tanda pertandingan berlanjut. Pada menit ke-59, bola umpan silang mampu dieksekusi dengan heading cantik Joel Pohjanpalo dan menjadi gol bersejarah bagi Finlandia. Gol ini merupakan gol perdana Finlandia di turnamen besar dunia. Tetapi Pohjanpalo meresponnya dengan tidak melakukan selebrasi dan hanya berpelukan dengan beberapa pemain untuk menghormati Eriksen dan timnas Denmark. Wasit sempat memberikan kesempatan emas kepada tim Denmark lewat tendangan penalti, tetapi eksekusi Hornsberg mampu digagalkan kiper Lukas. Kedudukan 0-1 pun tak berubah sampai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Kedua kesebelasan menunjukkan penampilan yang baik malam ini, dan yang paling penting adalah kedua kesebelasan berhasil menunjukkan kepada dunia tentang arti pentingnya saling menghargai dalam sebuah pertandingan. Sepak bola bukan hanya tentang rivalitas semata, tetapi sepak bola adalah tentang sportivitas. Lewat sepak bola kita dapat belajar banyak hal tentang kehidupan,
Dan yang terpenting dari kehidupan adalah saat kita mampu menghargai sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Karena kita semua adalah ciptaan Yang Maha Esa.